Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, tempat di mana kita memohon ampun, memohon pertolongan dan memohon lindungan dari perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang jahat pada diri kita sendiri. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat meluruskannya. Shalawat dan salam tak luput marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dakwahnya, kesabarannya dan suri teladannya sehingga menyebarlah agama Islam yang sempurna ini sampai merambah ke bumi Nusantara kita ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya sesungguhnya kalian yang orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah saudara kalian itu sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kiranya. Pada ayat tersebut menjadi landasan bagi kita untuk menjaga kepersaudaraan kita, menjaga ukhuwah kita dalam umat beragama, dalam sesama saudara muslim, terutama apalagi dalam saudara kita yang bermasyarakat dan bernegara yang paling utama. Hal itu pernah diucapkan oleh Profesor Haidar Nasir untuk mengenang Buya Syafi'i dalam wawancaranya dalam salah satu acara televisi dalam bertajuk mengenang Buya Syafi'i, yang kalimatnya antara lain ayat Al-Hujurat ayat 10 adalah landasan ideologi utama bagi Buya Syafi'i untuk menjalankan laku pikiran beliau untuk menyatukan umat-umat beragama dan kebangsaan di Indonesia ini. Pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi landasan utama bagi Buya Syafi'i mendirikan suatu lembaga bernama Syafi'i Ma'arif Institute, lembaga yang bergerak pada pembaharuan pemikiran dan advokasi untuk mencapai keadilan sosial dalam bermasyarakat dan mewujudkan keadilan sosial untuk keberadaan keindonesiaan ini, di mana pokok-pokok Islaman dan intelektualitas Buya Syafi'i dicantumkan dalam lembaga-lembaga tersebut. Buya Syafi'i sendiri pernah menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1998 hingga 2005, dan beliau juga pernah menjadi presiden pada pertemuan World Conference of Region for Peace atau konferensi dunia pada perdamaian agama-agama di dunia ini, sehingga tidak diragukan lagi kepiawaian beliau, kepintaran beliau, marwah beliau menjadi sosok cendekiawan bangsa, cendekiawan muslim negara ini. Kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi sebagai warga Muhammadiyah, harusnya bangga mempunyai tokoh-tokoh nasional seperti Buya Syafi'i Ma'arif, meskipun beliau sekarang kini sudah meninggalkan dunia ini menuju ke mahariban Allah pada usia 87 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Husnul Khotimah di Nanggulan yang dikelola oleh Muhammadiyah juga. Namun pemikiran-pemikiran beliau harusnya menjadi pemecut bagi kita, harus diteruskan oleh anak cucu beliau, yaitu kita sendiri, untuk menjaga keberagaman dalam bernegara. Salah satu pesan beliau banyak sekali. Tindakan dakwah pada keislaman ini tidak hanya melulu pada ayat-ayat dan hadis-hadis, namun pada perilaku kita yang
diwujudkan oleh perilaku kita yang mencerminkan nilai Islam itu sendiri, sehingga mewujudkan terciptanya keberagaman di negara ini menjadi bersatu, tidak berpecah belah, sehingga itu wujud dari persatuan yang diinginkan oleh agama Islam itu sendiri, tanpa harus menyebutkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis. Beliau juga berpesan dalam banyak sekali pesannya, yang paling diingat yaitu hidup jangan kepalang tanggung, atau kalau sudah terjun ya harus tuntas, tidak hanya setengah-setengah. Bagaimana pesan beliau, yaitu kalau kita sudah berprofesi, kalau kita sudah mencapai apapun, ya kita harus tuntas, harus selesai secara profesional. Salah satu mensyukuri nikmat Allah, pesan beliau, yaitu dengan apa yang ada pada diri kita, suatu kelebihan kita gali, ya, kita pelajari, ya, kita optimalkan. Itu adalah suatu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Terlebih lagi itu menyangkut kepada persatuan pada bernegara. Banyak-banyak pesan dari beliau, salah satunya juga belajarlah dari manapun, dari siapapun, sehingga akan membentuk kepribadianmu yang bijak. Ya. Sedikit saja saya sampaikan salah satu ayat tersebut yang menjadi landasan pikiran Buya Syafi'i, itu sangat berefek luar biasa pada kehidupan bernegara, sehingga beliau dicap atau ditetapkan sebagai bapak bangsa. Hanya satu ayat saja. Kyai Ahmad Dahlan menjalankan laku pikirannya terhadap surat Al-Ma'un sehingga membentuk organisasi yang luar biasa ini. Maka dari itu, setiap ayat-ayat Al-Quran itu punya efek yang luar biasa jika kita pelajari dan kita lakukan. Ya. Sedikit dari saya seperti itu, banyak salah saya, mohon maaf. Ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa qarib wa basyirul mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.